Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Di video aku kali ini, aku mau bahas tentang 7 saham dividen yang pastinya memiliki fundamental yang bagus dan juga cocok buat kalian yang mau investasi saham tapi rasa deposito. Ikutin terus sampai akhir ya videonya. Oh ya, disclaimer dulu ya, bahwa video ini tuh bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli saham yang akan aku sebutin di video kali ini. Melainkan video ini cuma sebagai referensi buat kalian yang mungkin lagi mencari watchlist saham-saham yang memberikan return dengan dividen yang tinggi. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu dulu nih keuntungannya untuk investasi di saham-saham dividen. Yang pertama, itu adalah kita bisa mendapatkan penghasilan pasif dari dividen tanpa harus menjual mesin pencetak uang atau perusahaan yang kita miliki. Nah, yang kedua, itu adalah pembagian dividen dari perusahaan setiap tahunnya itu menandakan bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu untuk membagikan dividen dalam jumlah yang besar kepada para pemegang saham. Dan yang ketiga adalah pembagian dividen setiap tahunnya itu menandakan bahwa perusahaan memiliki manajemen yang sehat dan baik karena mereka mementingkan kepentingan shareholder dengan membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah kita tuh jangan sampai termakan atau tergiur dengan dividennya aja. Kita tuh sebelum investasi di perusahaan apapun, kita tuh harus menganalisa dan tahu perusahaan apa yang kita invest. Jangan hanya asal tergiur dengan dividen yang besar, terus kemudian kita invest ke perusahaan tersebut yang belum tentu perusahaannya itu bagus dan memiliki kinerja yang baik. Yang pertama ada PTBA. PTBA merupakan perusahaan batubara, di mana seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan batubara ini biasanya harga sahamnya itu cenderung naik turun dan mengikuti harga komoditas batubaranya sendiri, sehingga disebut saham siklikal. Perusahaan batubara terkenal sangat loyal dalam membagikan dividen. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwa setiap tahunnya PTBA selalu rajin membagikan dividen. Dividen yieldnya bisa sampai 11,91%. Kalau kita pakai data dividen terakhir yang dibagikan oleh PTBA. Dan kita bisa lihat bahwa setiap tahun itu pembagian dividennya tuh cukup konsisten. Ada di angka 200-an sampai 300-an. Nah, di sini kalau kita lihat dividen payout ratio-nya, itu mulai tahun 2017, dividen payout ratio-nya itu mulai meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau menurut aku, itu karena semenjak PTBA itu ada di bawah PT Inalum, atau menjadi anak BUMN sekarang, PT Inalum itu membutuhkan uang untuk membayar obligasi dan utang-utang jangka panjangnya. Jadi PTBA membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya sehingga pemegang saham terbesarnya yaitu PT Inalum bisa mendapatkan uang. Seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa semenjak tahun 2017 itu payout ratio-nya jadi 75% dan bahkan di tahun 2019 payout ratio-nya sampai 90%. Nah, selanjutnya ada ITMG. Sama seperti PTBA, ITMG merupakan perusahaan batubara. Nah, kalau kita lihat dari valuasinya itu ITMG memiliki dividen yield sebesar 9,98%. Nah, kalau kita lihat dari riwayat payout ratio-nya itu sebenarnya dari tahun sebelum tahun 2019 itu ITMG selalu membagikan 100% dari laba bersihnya untuk pemegang saham. Tapi semenjak tahun 2019, kemudian tahun 2020, itu ITMG hanya membagikan tidak 100% dari laba bersihnya, tapi masih angka payout ratio-nya masih cukup besar, di angka 75% dan 80%. Kalau dari segi jumlah dividen, sebenarnya ITMG itu masih cukup konsisten dalam membagikan dividennya. Nah, kadang ada orang yang lebih suka investasi di PTBA daripada ITMG. Tapi ada juga yang lebih suka investasi di ITMG daripada PTBA. Sebenarnya, kedua emiten ini tuh memiliki cara analisa yang berbeda. Kalau PTBA, karena dia menjual lebih dari 50% hasil batubaranya kepada PLN. Jadi harga batubara di PTBA itu tidak terlalu bergantung dengan harga komoditas batubara dunia. Sementara karena ITMG itu menjual sebagian besar batubaranya
keluar Indonesia. Jadi ITMG ini harga batubaranya sangat tergantung dengan harga batubara dunia. Nah makanya penghasilannya, revenue-nya, dan juga net profit-nya itu semuanya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas batubara dunia. Nah yang selanjutnya ada Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Hexa ini lini usahanya itu adalah alat-alat berat. Jadi jualan alat-alat berat gitu. Nah kalau berdasarkan histori dividennya, dividen yang terakhir dia bagikan itu dividen yieldnya sampai 15%. Ini tinggi banget ya kalau kita bandingin dengan emiten-emiten yang lain. Dan kalau kita lihat, emang setiap tahun Hexa itu mampu membagikan jumlah dividen yang konsisten dan bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Nah hal ini juga didukung dengan kenaikan EPS setiap tahunnya. Jadi emang Hexa ini adalah emiten yang memiliki kinerja yang bagus sehingga mampu untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Bahkan di tahun 2020 yang merupakan tahun yang sulit bagi banyak usaha, Hexa ini malah mampu untuk menaikkan EPS-nya. Nah yang selanjutnya ada emiten POWR atau Cikarang Listrindo. Ini aku udah pernah bahas sih di video aku sebelumnya, tapi di sini aku mau bahas tentang dividennya. Kalau kita lihat, dia itu emang merupakan perusahaan yang memiliki daya tarik dari dividen. Kita lihat ini dividen payout ratio-nya itu dari tahun 2016 tuh konsisten ya, 64%, 64%. Dan kalau kita lihat di sini di tahun 2018, itu tuh dividen payout ratio-nya bisa sampai 92%. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena di tahun 2018, itu tuh net profit-nya POWR ini sangat menurun. Nah seperti yang udah pernah aku jelasin di video sebelumnya, bahwa POWR ini kan lini usahanya adalah di bidang distribusi listrik. Dan hal itu menyebabkan POWR ini juga sangat bergantung dengan komoditas batubara. Kalau harga batubara naik, itu justru net profit dari POWR akan turun. Nah di tahun 2018 itu kan harga batubara kan tinggi banget ya. Jadi POWR ini sedikit terpuruk, net profitnya turun jauh. Nah sehingga di tahun 2018 itu POWR untuk memaintain jumlah dividen yang dia bagikan kepada para pemegang saham, dia membagikan 92% dari net profitnya sebagai dividen. Karena kalau menurut aku sih, emiten POWR ini emang pengen memaintain supaya dividen yieldnya itu terus tumbuh setiap tahunnya, dan dividen per share yang dia bagikan juga supaya terus tumbuh setiap tahunnya. Jadi bisa menarik para investor untuk bisa investasi di emiten POWR, dan harga sahamnya nggak anjlok gitu loh kalau tiba-tiba dia bagi dividennya sedikit atau bahkan nggak bagi dividen. Nah emiten selanjutnya adalah BJTM. Kita pasti udah nggak asing lagi ya sama BJTM. Ini merupakan salah satu bank daerah yang terbaik di Indonesia. Kalau kita lihat dari historisnya, itu tuh kita bisa lihat ya di sini dari tahun 2012 sampai tahun 2019, itu dividen yang dibagikan oleh BJTM itu selalu meningkat. Dari yang awalnya di 2012 itu 39 sampai di 2019 itu jadi 48. Nah, yang menariknya lagi itu kalau kita lihat di sini di tahun 2012 itu dividen payout ratio-nya itu 81%. Terus kalau kita amati, itu dari tahun ke tahun dividen payout ratio-nya tuh selalu menurun sampai akhirnya di tahun 2019 itu BJTM hanya membagikan 52% dari net income dia sebagai dividen. Nah ini sebenarnya mengindikasikan hal yang bagus sih menurut aku, karena dengan menurunkan dividen payout ratio-nya pun dividen per share-nya itu bisa terus meningkat setiap tahunnya. Jadi BJTM bisa menggunakan retain profit-nya yang tidak dia bagikan kepada para pemegang saham sebagai cash reserve dia. Atau mungkin bisa sebagai tambahan modal. Yang harapannya bisa memberikan kinerja lebih bagus lagi dari BJTM dan akhirnya bisa menghasilkan capital gain bagi para pemegang saham. Nah tapi yang unik dari BJTM itu tuh setiap dia habis bagi dividen, karena dividennya itu dalam jumlah yang besar ya, biasanya harganya itu 2 atau 3 hari itu turunnya tuh jauh, drastis gitu. Itu kalau kita lihat dari
pergerakan harga sahamnya secara historis setelah dia membagikan dividen. Nah, itu yang perlu kita sebagai investor tuh cermati. Jangan sampai kita cuman membeli BJTM pas mau bagi dividen, terus habis itu harganya tiba-tiba dibanting setelah bagi dividen. Dengan harga BJTM sekarang, itu dividen yield-nya ada di angka 5,99%. BJTM ini merupakan perusahaan yang kinerjanya bagus juga karena setiap tahun dia tuh bisa meningkatkan EPS-nya. Bahkan di tahun 2020 pun, di tahun yang sulit bagi banyak usaha, dia pun bisa meningkatkan EPS-nya. Nah, selain BJTM, ada juga bank daerah yang bagus juga nih di Indonesia, yaitu BJBR atau Bank Jawa Barat. Nah, si BJBR ini itu bisa generate dividend yield sebesar 6% kalau dengan harga yang sekarang. Nah, kalau kita lihat track record dari dividennya pun, dia cukup konsisten dalam membagikan dividen. Dan dividennya itu jumlahnya sangat-sangat konsisten ya, ada di angka 80-90-an kira-kira. Nah, nggak seperti BJTM, kalau kita lihat BJBR sebenarnya itu EPS-nya itu nggak terlalu bertumbuh ya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, EPS-nya ada di kisaran angka segitu-segitu aja. Jadi nggak ada pertumbuhan yang signifikan dari EPS-nya. Dan kalau untuk DPS-nya sendiri pun juga nggak ada pertumbuhan yang signifikan. Tapi BJBR ini bisa konsisten untuk memberikan dividen dalam jumlah yang sama terus. Jadi kalau dari segi kinerja, menurut aku pribadi, itu BJTM masih lebih unggul daripada BJBR. Tapi BJBR tetap bisa konsisten dalam membagikan dividennya setiap tahun. Nah, selanjutnya ada emiten ADMF. Perusahaan ini itu bergerak di bidang multifinance. Kalau kita lihat dividen yield-nya ini tinggi banget ya, ada di angka 12% untuk harganya saat ini. Dan kalau kita lihat track record dari dividennya, itu bener-bener setiap tahun itu ADMF membagikan dividen dalam jumlah yang besar dan naiknya pun signifikan dividennya setiap tahun. Kita bisa lihat di sini, di tahun 2016 itu dividen per share-nya itu hanya 332. Dan di tahun 2020 kemarin itu bisa sampai 1054. Dan along the way dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu emang dividennya selalu meningkat setiap tahunnya. Ini menarik banget sih ya menurut aku pribadi. Nah, ternyata kenaikan dari dividen setiap tahunnya itu didukung oleh kenaikan EPS-nya juga setiap tahun. Kita bisa lihat di sini bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu EPS-nya juga selalu mengalami kenaikan. Nah, tapi di tahun 2020 ini emang EPS-nya menurun sangat drastis ya kalau dibandingkan dengan 2019. Nah, hal ini juga yang perlu kita cermati sebagai investor di ADMF, bahwa dividen yang akan dibagikan di tahun 2021 itu menurut aku nantinya nggak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya, karena EPS-nya sendiri aja itu turun drastis banget di tahun 2020. Jadi itu yang perlu dicermati juga oleh para investor. Nah, jadi segitu dulu guys video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekarang kalian bisa tahu saham-saham apa aja yang bisa jadi watchlist kalian kalau misalnya kalian merupakan dividen investor. Jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!